Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menjelaskan tentang sistem informasi kampanye dan dana kampanye sikadika.kpu.go.id. Sikadika ini ditujukan untuk partai politik sekaligus calon legislatif. Oke, kita bahas tentang sikadika calon legislatif. Yang pertama kita lakukan adalah harus menuju login ke https://sikadika.kpu.go.id/login. Di sini kita bisa ketikkan, dikopikan, kemudian dipaste. Bentar. Nah, kemudian masukkan username dan password yang sudah dikasihkan DPP ataupun BPPN. Langkah kedua ya, kita di sini langsung ketikkan password, username, kemudian boleh remember me, masuk. Kemudian setelah masuk, ada notifikasi seperti ini, teman terbatas. Kemudian klik saya mengerti, lanjut buat laporan. Oke. Di tampilan awal, di menu awal ataupun menu beranda, kita akan disajikan dashboard menu utama berisi rekapan penerimaan sumbangan dan pengeluaran. Nanti kalau misal kita udah isi semua ini, nanti akan muncul rekapan penerimaan sumbangan dan pengeluaran. Oke. Nah, kita bahas menunya satu-satu nanti. Di sini ada menu calon DPR. Menu calon DPR, ini berisi data calon, data rekening pribadi. Kemudian ada menu data barang, manajemen data, dan biodata barang, dana kampanye. Di sini ada dua jenis barang, daftar barang. Kemudian ada menu transaksi, manajemen, penerimaan, pemasukan, dan pengeluaran dana kampanye sekaligus saldo transaksi yang sudah terjadi. Di sini ada transaksi, berisi sumbangan parpol, penerimaan calon, utang barang, barang hasil pembuatan, terus kemudian ada pengeluaran, ada saldo, nanti kita bisa lihat rekapan saldonya, kemudian ada stok barang, kemudian ada saldo utang. Kemudian ada menu laporan LADK, yaitu untuk menggenerate laporan sesuai dana kampanye, kemudian diupload kembali nantinya formulir 6, laporan awal dana kampanye, pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Di sini ya, nanti kalau misal kita sudah mengisinya, semisal ini sudah semua, kemudian kita generate LADK-nya. Di sini kita ada menu juga menu laporan LPPDK. Di sini ya, LPPDK. Di sini juga ada menu password, ubah password untuk mengubah password akun. Nah, untuk submit-nya ada di menu submit LADK jika sudah di-generate maupun di-upload nantinya di submit. Oke, kita jabarkan satu-satu. Kita kembali ke beranda lagi. Oke, menu jenis barang. Kita ke menu jenis barang. Nah, jenis barang ini sudah ada ataupun tertulis, yaitu alat tulis, pin, kartu nama, kalender, alat minum, penutup kepala, pakaian, stiker, poster, pamflet. Nah, kategori barangnya adalah persediaan barang. Nah, menu jenis barang ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memanajemen jenis barang, menambah jenis barang dengan 4 kategori barang, yaitu perlengkapan kantor, persediaan barang, peralatan, dan kendaraan. Contoh, saya mau menambahkan, yaitu kategori barang adalah persediaan barang. Persediaan apa? Barang jenis barangnya adalah bendera. Kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan dengan nomor akun 12014. Oke, kita cari di sini bendera. Ada ya, persediaan barang bendera. Oke, kemudian ada menu daftar barang, yaitu untuk memanajemen daftar barang yang tersedia dengan memilih kategori barang, jenis barang, nama barang, satuan, dan harga. Contoh, tadi saya sudah menginputkan bendera, kategori barang yaitu persediaan barang, jenis barang yaitu bendera tadi sudah saya inputkan, jenis barang. Nah, nama benderanya adalah bendera umat. Kemudian satunya adalah biji ataupun bisa dipilih sini biji botol box buah bungkus dus ekor gelas gram bulu. Jadi satuannya apa? Kita satuannya adalah 1 unit bendera. Satuannya adalah unit. Nah, harganya kita harus menentukan harga
nama barang tersebut. Semisal bendera umat ini harganya adalah 8.000, semisal saja. Kemudian kita simpan. Jadi di sini data barang ataupun data barang ataupun biodata barang sudah kita isi. Contohnya saya isi cuma satu saja. Atau bisa kita tambahkan lagi. Contoh, saya tambahkan kategori barang persediaan barang. Kemudian jenis barangnya adalah stiker. Oke, kita namain stiker kecil. Kemudian satuannya adalah biji. Misal saya milik biji. Kemudian harganya 2.000. Kita simpan. Nah, sudah berhasil data barang kita ada 2. Oke, selanjutnya adalah ke menu penerimaan sumbangan calon. Kita ke penerimaan menu transaksi di sini ya. Menu transaksi, penerimaan, kemudian kalau misal sumbangan parpol, ini hanya bisa diisi oleh partai politik saja, bukan calon legislatif. Kemudian kita langsung aja ke menu penerimaan sumbangan calon. Menu penerimaan sumbangan calon itu ada 3, dalam bentuk uang, barang, maupun jasa. Nah, kita jika semisal tambah penerimaan sumbangan uang, kita hanya dalam bentuk uang saja. Contohnya, kita tambah penerimaan sumbangan uang di tanggal hari ini, tanggal 26. Kemudian uang pemberian. Oke, total penerimaannya uang berapa? Kita tuliskan 1 juta. Kemudian kita simpan, klik simpan. Data berhasil ditambahkan dengan uraian uang pemberian. Oke, nah apa sih penerimaan calon? Jadi uang yang diterima calon dari manapun ataupun dari siapapun. Jadi saya ulangi ya, semisal ditambahkan penerimaannya tanggal berapa, kemudian uraian uangnya berapa, kemudian total penerimaan uangnya juga berapa. Nah, semisal penerimaan calon berupa bentuk barang, kita tambahkan nih berupa bentuk barang. Semisal saya sebagai calon Rina Pratiwi Munaroh ini di tanggal 26 menerima sumbangan barang. Berupa apa? Kita bisa pilih dulu persediaan barang, kemudian bendera, kemudian nama barangnya adalah bendera umat, kemudian uraian barangnya adalah menerima bendera umat. Nah, kemudian jumlah barang yang kita terima itu ada berapa? Misal saya menerima bendera umat itu ada 100 unit. Kemudian kita simpan. Klik. Nah, data berhasil ditambahkan dengan orang menerima bendera umat. Dengan detail sebagai ini. Sebagai berikut. Nah, penerimaannya di sini ada, walaupun dia penerimaannya barang, tapi di sini dituliskan dalam bentuk angka nominal rupiah. Kemudian jika kita menerima penerimaan calon dalam bentuk jasa, misal jasanya uraian jasa kebersihan. Nah, total penerimaan jasanya berapa? Misal jasa kebersihannya 500.000. Kita simpan. Kemudian data berhasil ditambahkan dengan uraian jasa kebersihan. Nah, penerimaan calon di sini kita sudah menginputkan penerimaan calon dalam bentuk uang, barang maupun jasa. Jadi ada 3 tipe, uang, barang maupun jasa. Jika kita menerima dalam bentuk barang, kita tetap nominalkan dalam bentuk angka ataupun rupiah. Dan di sini ada utang juga, ada penerimaan calon dalam bentuk utang barang. Jika kita masih dalam bentuk utang barang. Jadi kita harus memilih kategori barangnya, jenis barangnya, nama barangnya, kemudian jumlah barang yang kita terima. Kemudian barang hasil pembuatan. Barang hasil pembuatan ini hanya bisa diisi oleh partai politik saja. Nah, di transaksi ini, selain menu penerimaan, kita ada
menu pengeluaran yaitu pengeluaran aktivitas. Nomor 8 ya. Menu pengeluaran aktivitas kita akan tercatat di sini, yaitu dalam bentuk uang, barang, maupun jasa, ataupun utang barang. Nah, di sini kita inputnya di mana? Di pengeluaran aktivitas, kita bisa tambahkan. Contoh, kita akan mengadakan aktivitas rapat umum. Jika kegiatan kampanyenya ini tidak tersedia, maka cukup diseginikan saja, kemudian cukup dibiarkan saja, kemudian tanggal transaksinya, misal tanggal transaksinya adalah sekarang. Kemudian bukti ini bisa diisi invoice ataupun nota ataupun kwitansi. Misal saya ingin mengisi invoice 7717, misal nomor saya 1717. Kemudian uraian kegiatannya apa? Tentang rapat umum ini adalah tablik akbar, bisa saja. Nah, kemudian pengeluaran dalam bentuk uang. Saya menghabiskan uang berapa dalam acara tersebut. Misal, contohnya 800.000 saja. Nah, selain pengeluaran uang, apa yang saya keluarkan yaitu dalam pengeluaran dalam bentuk barang. Pengeluaran dalam bentuk barang, yaitu kita harus memilih barang dan masukkan jumlah. Itu nama barang, misal kita tadi punya bendera umat yang sudah saya terima. Kemudian jumlah unit yang saya keluarkan adalah misal 60. Kita tambahkan, klik tambah dulu, kemudian akan muncul 60 unit kita keluarkan dengan total harga 480. Kemudian setelah itu kita simpan, klik simpan. Nah, data berhasil ditambahkan dengan uraian tablik akbar, yaitu pengeluaran kita tadi, pengeluaran lain itu tablik akbar, rapat umum tablik akbar. Oke, jadi pertama adalah memilih jenis aktivitas. Sudah tersedia ini sebenarnya 13 jenis. Jadi ini default dari sistem website jika dikanya. Kemudian memilih kegiatan kampanye, sudah kosongi saja ya. Kemudian tanggal transaksi, masukkan tanggal transaksi pengeluaran. Kemudian bukti transaksi, bisa invoice maupun nota. Kemudian uraian, masukkan uraian singkat kegiatan. Kemudian pengeluaran dalam uraian pengeluaran dalam bentuk uang, masukkan jumlah uang yang dikeluarkan dalam bentuk uang, kemudian pengeluaran membentuk persediaan barang yang memilih nama barang dan jumlah unit barang yang akan dikeluarkan, kemudian simpan, tambah, kemudian simpan. Oke, kemudian jika sudah, maka saldo kita akan terrekap di sini, menu saldo. Jadi menu saldo ini melihat daftar aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Jadi di sini kita bisa lihat, misal sumbangan calon legislatif, uang pemberiannya tadi adalah yang saya masukkan ada 1 juta, terus rapat umum, tablik akbar tadi mengeluarkan 800.000, kemudian saldo akhir kita tertera 200.000. Kemudian jika barang, kita bisa tampilkan. Nah, barang sumbangan calon legislatif menerima bendera umat 100 unit, kemudian penerimanya dalam berupa angka adalah 800.000. Kemudian ada tablik akbar 480.000 dalam bentuk pengeluaran. Sebentar. Berarti ini di sini tadi ada penerimaan juga di pengeluaran aktivitas barang. Ya, kita kembali ke saldo. Jadi saldo ini yaitu untuk melihat catatan penerimaan pengeluaran, yaitu daftar aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Bisa dilihat rekapannya, bisa ditampilkan nama barangnya, uangnya, maupun jasanya. Oke, kemudian setelah kita mengisi transaksi kita maupun data barang maupun calon ini,
Mohon maaf, tadi harusnya calon DPR ini harus diisi. Kalau misal calon DPR-nya belum diisi dengan lengkap, maka kita harus mengubahnya dengan selengkap mungkin. Contoh, Dapil Sumatera Utara 3, nama calonnya Rina Paratiwi Munawaroh, kemudian nicknya sudah ada, kemudian NPWP-nya, misal kita belum punya NPWP, cukup diisi dengan 000 sampai 0 terakhir, terus kemudian penetapannya bisa di tanggal 28, mau 28 karena dimulainya masa kampanye. Kemudian kita simpan, oke berhasil, kemudian logo Partai Umat sudah muncul, kemudian kita mengisi rekening pribadi jika memiliki rekening pribadi. Contoh, kita isi Bank Aceh, nama rekening 123 321 123. Oke, kemudian atas nama Rina Pratiwi Munawaroh. Oke, kemudian kita simpan, berhasil. Nah, sudah terisi calon DPR dan jenis barang sudah terisi, transaksi juga kita sudah isi, pengeluaran juga sudah kita isi, kemudian kita laporan LADK. Nah, jenis laporan LADK-nya di sini bisa tertera, yaitu laporan LADK. Nah, tempat tanda tangan, misal kita harus isi di tanda tangan adalah di Jakarta. Kemudian tanggal tanda tangan mulai hari ini ataupun nanti paling telat LADK dilaporkan tanggal 7 Januari. Misal kita laporan di tanggal 6 tanggal 6 Januari. Oke. Terus tanggal akhir pembukuan paling akhir adalah tanggal 6 Januari. Kita simpan, klik, kemudian data berhasil disimpan. Kemudian jika kas di bendahara diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye per tanggal penutupan periode laporan. Kas di bendahara, misal 0, ya udah kita isi 0 saja, kemudian kita generate LADK-nya. Masih loading ya. Baik, sudah ke download. Jadi ke download LADK formulir 6. Kita buka yang berisi yaitu formulir 6, laporan awal dana kampanye, pencatatan penerimaan dan pengeluaran. Yang berisi seperti ini. Jadi di sini ada rekapannya, yaitu penerimaan sumbangan, total penerimaan, kemudian ada juga total pengeluaran, kemudian saldonya, dan kita kemudian kalau misal ini ada nama kita, kemudian kita print, terus kemudian kita tanda tangani. Jika sudah setelah ataupun sudah kita tanda tangani, kemudian kita upload kembali di sini, upload file, kemudian kita simpan. Oke, setelah itu jika ada upload dokumen pendukung lainnya, upload file pendukung berupa buku rekening khusus dana kampanye atau rekening koran ataupun surat pernyataan, surat penunjukan petugas, bukti pengeluaran ataupun bukti tagihan. Nah, ini bisa diupload dan bisa dijadikan satu di sini di file pendukung ini ataupun bisa buku rekening khusus dana kampanye juga bisa diupload di sini. Kemudian kita klik simpan nanti. Nah, kemudian kita lanjut ke laporan LPPDK. Laporan LPPDK sama, isiannya itu kita harus mengisi tempat tanda tangan, kita Jakarta, kemudian kita paling LPPDK itu paling telat tanggal, sebentar saya cek dulu,
Kita isi contohnya tanggal 6, kita samakan, kemudian tanggal pembukuan tanggal 6, kita simpan, kemudian kas di bendahara diisi dengan saldo uang yang ada selain pada rekening khusus dana kampanye per tanggal penutupan periode laporan. Kita isi 0 saja, kemudian kita generate. Setelah kita simpan, kita generate LPPDK. Oke, sudah tergenerate formulir 6 LPPDK. Nah, isiannya seperti ini. Dari atas formulir 6, kemudian kurang lebih seperti ini, kemudian kita tanda tangani, kita beri tanda tangan, kemudian kita upload kembali di sini. Jika ada upload dokumen penting, kita langsung upload saja dan kita simpan. Nah, submitnya nanti kita semisal sudah statusnya upload, ini statusnya bakal jadi sudah, ini juga sudah. Kemudian ada rekapan, sedikit rekapan di sini, rekapan penerimaan LADK dan pengeluaran LADK. Nah, kemudian kita submit. Dan submit LPPDK, begitu juga submit LPPDK di sini. Nanti ada statusnya sudah, kemudian kita submit. Jadi ditunggu ini statusnya sudah. Nah, semisal ada data yang salah, kita bisa, semisal ini saya sudah upload, kemudian ada data yang salah. Baik, jika ada data yang salah, langsung diperbaiki saja dari penerimaan, kita hapus. Misal datanya salah ataupun kita ubah, kita simpan. Jadi, misal kemarin saya bukan nerima 1 juta, ternyata 2 juta. Kita simpan. Begitu pula sama pengeluaran juga kita bisa ubah ataupun hapus jika ada yang salah. Tapi kalau yang di sini tidak bisa dihapus. Jadi kita harus mengulang inputan lagi. Jadi kita tidak bisa mengubah ini ya, pengeluaran dalam bentuk barang, tapi kita bisa menghapus langsung dari sisi ini. Ya, hapus data ini. Klik, kemudian data berhasil dihapus. Oke, itu sedikit penjelasan tentang sistem Sika Dika. Nah, ada di sini ada fitur lagi. Semisal kita mau mengubah password, tinggal masukkan password baru kita dan mengulangi password baru kita. Mungkin itu saja penjelasan sedikit dari sistem Sika Dika calon legislatif DPR RI.